Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loli Felinda. Di sini saya akan membahas tentang publik eksternal dan strateginya dalam aktivitas PR. Yang pertama tentang media. Media merupakan usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atau suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Yang mana ada tujuan media. Yang pertama, untuk memperoleh publisitas seluas mungkin mengenai kegiatan serta langkah lembaga atau organisasi yang baik untuk diketahui umum. Yang kedua, untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan media. Yang ketiga, untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai upaya dan kegiatan perusahaan. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah cara memilih media. Yang pertama, kenali tujuan dan target audiens. Yang kedua, membuat press release dengan new value dan judul. Yang ketiga, tidak membuat press release berlalu. Yang keempat, melakukan keep in touch dengan jurnalis dan media. Selanjutnya, pilih media yang jelas dan resmi. Kemudian pilih media yang sesuai dengan target audiensnya. Yang kedua ada customer relation. Yang ini merupakan proses dari beberapa tahapan yang terdiri dari identifikasi dan pengembangan customer yang memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan dengan cara memfokuskan strateginya dengan menjaga hubungan dengan pelanggan secara efektif dan efisien, sehingga hubungan tersebut menjadi hubungan yang menguntungkan baik bagi pihak perusahaan maupun pihak pelanggan. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan customer, yang mana fungsinya yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. Yang kedua, mengusung falsafah customer. Yang ketiga, membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Yang keempat, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna. Yang kelima, menangani keluhan atau komplain pelanggan. Selanjutnya, mencatat dan mengikuti aspek penjualan. Kemudian, membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Selanjutnya, tujuan dari customer yaitu untuk menyediakan umpan balik yang lebih efektif dan lebih baik untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan pelanggan. Selanjutnya tentang faktor penunjang keberhasilan customer. Yang pertama, menghargai kepentingan dan kebutuhan konsumennya. Yang kedua, menjaga sopan santun dalam berkomunikasi, sikap tindak dan berperilaku dalam hal melayani kepentingan atau kebutuhan konsumennya. Yang kedua, selalu bersikap bijaksana dan bekerja secara profesional, cepat dan efisien, serta saling menguntungkan kedua belah pihak, diandalkan dan dipercaya. Yang keempat, percaya diri dalam menghadapi masalah. Selanjutnya, memiliki disiplin kerja yang tinggi.
Kemudian memiliki sikap loyalitas yang tinggi. Poin berikutnya tentang menangani komplain dari customer, yang mana sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai kebutuhan dasar dari customernya, yaitu yang pertama tentang pelanggan ingin mendapat perhatian dengan sungguh-sungguh, dihormati dan diperlakukan sebagai orang penting. Kemudian pelanggan ingin diperhatikan secara istimewa dan khusus, dan pelanggan itu selalu haus dan akan perhatian dan penghargaan yang tulus. Pelanggan ingin pendapat atau suaranya didengar atau diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Lalu pelanggan lebih tertarik pada masalahnya sendiri daripada apapun yang terjadi di atas dunia ini. Apabila pelanggan mendapat pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan, maka akan menimbulkan kekecewaan. Hal ini perlu segera diperhatikan oleh perusahaan, sebab jangan sampai pelanggan berpaling ke perusahaan lain hanya disebabkan oleh ketidakpuasan pelayanan. Kemudian poin ketiga tentang government relation, yang mana government relation merupakan salah satu cabang dalam PR yang berfokuskan dalam menjalin hubungan antara perusahaan dengan pihak pemerintah negara. Karena perusahaan tidak lepas dari kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, government relation sangat dibutuhkan untuk memudahkan perusahaan dalam membuat keputusan sesuai kebijakan pemerintah, sehingga perusahaan tidak melanggar hukum. Selanjutnya, tujuan dari government relation. Yang pertama, meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan lembaga tinggi negara. Yang kedua, memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka. Yang ketiga, mendorong partisipasi pemilih atau rakyat pada setiap lapisan pemerintah. Kemudian mempengaruhi undang-undang yang berdampak pada ekonomi rakyat dan pelaksananya. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.